Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersha Arselia dengan NIM C1M02310005. Jadi di sini kita akan membahas mengenai topik interaksi tanaman dalam berkomunikasi dan responnya terhadap cekaman biotik dan abiotik. Langsung saja ya kita ke materinya. Pernahkah kalian membayangkan bahwa tanaman, meskipun terlihat diam, sebenarnya adalah organisme yang sangat cerdas, mampu berkomunikasi dan memiliki sistem pertahanan yang luar biasa. Jadi, hari ini kita akan mengungkap bahwa dunia tersembunyi tanaman, mulai dari cara mereka berbicara, hingga bagaimana mereka beradaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Baik, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, dalam video ini kita akan membahas 3 topik utama, yaitu yang pertama mekanisme komunikasi tanaman, yang kedua respon tanaman terhadap berbagai cekaman baik biotik maupun abiotik, dan yang ketiga kita akan mendalami ekofisiologi, yaitu bagaimana adaptasi fisiologis yang memungkinkan tanaman untuk bertahan. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana cara tanaman berbicara. Tanaman memang tidak punya mulut, tetapi mereka punya bahasa kimiawi. Ada 2 jalur komunikasi utama. Yang pertama yaitu sinyal udara atau VOCS atau senyawa organik volatil. Yang kedua yaitu sinyal bawah tanah. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, sinyal udara atau VOCS, senyawa organik volatil. Bayangkan, tanaman seperti mengirim pesan SMS melalui udara. Saat seekor ulat mulai memakan daun, tanaman yang diserang melepaskan gas-gas kimia kecil yang kita sebut VOCS. Nah, gas ini berfungsi sebagai peringatan dini bagi daun lain di pohon yang sama, atau bahkan tanaman tetangga agar mereka mulai memperkuat pertahanannya. Selain itu, gas ini juga dapat memanggil predator untuk meminta bantuan seperti tawon parasitoid misalnya. Yang kedua yaitu sinyal bawah tanah. Ini adalah internet alam. Melalui akar, tanaman mengeluarkan senyawa kimia yang disebut dengan eksudat akar untuk menarik mikroba baik seperti jamur dan bakteri yang membantu penyerapan nutrisi. Nah, jaringan mikoriza yang terhubung di bawah tanah bertindak seperti World Wide Web, memungkinkan pohon-pohon mentransfer sinyal bahaya, bahkan nutrisi antar satu sama lain. Saat diserang, tanaman akan melakukan komunikasi. Ini adalah pertahanan tidak langsung atau teriakan minta tolong. Perhatikan gambar di samping. Kita bisa melihat aliran peristiwa, yaitu kerusakan yang disebabkan ulat yang memicu pelepasan VOCS ke udara. Kemudian senyawa ini dideteksi oleh tawon parasitoid atau musuh alami ulat yang langsung datang dan meletakkan telurnya. Ini jelas menunjukkan bagaimana tanaman secara efektif merekrut pasukan pengaman untuk menghilangkan hama. Jadi, ketika ulat mulai menyerang, tanaman mengenali kerusakan dan air liur ulat. Sebagai respon cepat, ia akan melepaskan VOCS spesifik yang tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga memanggil bantuan. Nah, dengan cara ini, tanaman secara efektif merekrut pasukan pengaman untuk menghilangkan hama tanpa harus melawannya sendiri. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara tanaman merespon cekaman biotik. Cekaman biotik adalah ancaman yang disebabkan oleh makhluk hidup seperti serangga, jamur, atau bakteri, dan virus. Oleh karena itu, untuk melawan mereka, tanaman memiliki pertahanan yang berlapis. Pertahanan yang pertama yang bisa dilakukan oleh tanaman adalah pertahanan fisik, seperti duri, lapisan lilin yang tebal atau penebalan dinding sel atau lignifikasi yang membuat jaringan sulit untuk dicerna. Nah, yang kedua yaitu pertahanan kimiawi, di mana tanaman menghasilkan racun seperti alkaloid secara alami atau tanin yang pahit yang membuat hama enggan untuk memakannya. Yang ketiga, pertahanan seluler atau respon hipersensitif. Ini adalah strategi yang ekstrim. Setelah serangan, tanaman akan melakukan bunuh diri sel terprogram di area kecil sekitar infeksi. Ini seperti mengorbankan satu jari untuk menyelamatkan tangan. Sel yang mati
memutus suplai nutrisi, mengisolasi dan menghentikan penyebaran patogen ke jaringan yang lebih luas. Nah, selain itu, tanaman juga memiliki Systemic Acquired Resistance atau SAR, semacam vaksin alami di mana ketika serangan lokal akan memicu resistensi yang lebih kuat di seluruh tubuh tanaman. Bisa dilihat pada gambar di samping. Terdapat bercak-bercak hitam atau nekrosis pada daun, yaitu adalah bukti respon hipersensitif sedang bekerja. Daun pada foto tersebut menunjukkan bercak nekrosis yang kecil dan terisolasi. Ini merupakan bekas luka yang sengaja diciptakan oleh tanaman, yaitu tanaman dengan sengaja menciptakan kematian jaringan di sekitar patogen. Nah, dengan demikian patogen terperangkap di area mati tersebut dan tidak bisa menyebar. Jadi, ini merupakan salah satu strategi yang efisien untuk menghentikan infeksi lokal agar tidak menjadi sistemik. Mari lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai respon cekaman abiotik. Cekaman abiotik berasal dari lingkungan non-hidup seperti kekeringan, suhu ekstrim, atau salinitas. Menghadapi hal ini, tanaman akan merespon dengan adaptasi fisiologis yang cerdas. Misalnya, jika tanaman itu ditempatkan pada kondisi yang kering atau kekurangan air, maka akan menghilangkan turgor sel atau akan menyebabkan layu. Nah, misalnya jika tanaman ditempatkan pada lahan yang kering, respon pertama yang akan dilakukan tanaman adalah menutup stomata untuk menahan air dan memanjangkan akar, dan yang terpenting mengakumulasi osmolit seperti prolin atau gula di dalam sel. Nah, osmolit ini menjaga tekanan turgor internal supaya mencegah sel layu total. Ketika tanaman ditempatkan pada suhu panas yang ekstrim, itu akan membuat protein bisa rusak atau mengalami denaturasi. Nah, respon tanaman akan memproduksi head shock protein atau HSPS yang bertindak sebagai pelindung yang membantu protein agar tetap pada bentuk aslinya dan berfungsi normal. Dan ketika tanaman ditempatkan pada kondisi lahan yang salinitas atau tinggi garam, maka tanaman akan mengalami keracunan ion atau sulit menyerap air. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan mengisolasinya ke dalam vakuola sel, menjauhkannya dari sitoplasma yang sangat sensitif. Dan ketika tanaman ditempatkan pada kondisi suhu yang dingin atau yang rendah, maka membran sel dari tanaman akan kaku atau beku. Untuk mengatasi hal tersebut, tanaman mengubah komposisi lemak membran sel agar tetap fleksibel dan tidak kaku. Selain itu juga, beberapa tanaman menghasilkan senyawa anti beku alami yang mencegah pembentukan kristal es yang merusak di dalam sel. Ini merupakan salah satu contoh adaptasi fisik yang ekstrem, salah satunya pada tanaman kaktus. Tanaman kaktus ini tanaman yang bisa hidup di lahan yang kering. Adaptasi yang dilakukan kaktus untuk menghadapi kondisi lingkungan yang ekstrem yaitu dengan membentuk daun sukulen untuk menyimpan cadangan air di dalam jaringan parenkim. Selanjutnya, kutikulanya itu tebal, di mana lapisan lilin tebal untuk mencegah evaporasi, dan munculnya duri untuk mengurangi luas permukaan transpirasi. Stomatanya juga tersembunyi untuk mengurangi paparan angin kering. Selanjutnya yaitu adaptasi fotosintesis tanaman C3, C4, dan CAM. Tanaman C3 seperti padi sawah yang umumnya di iklim sejuk, namun ia boros akan air. Sebab jika stomata tertutup karena panas, ia rentan terhadap fotorespirasi, yaitu proses yang membuang energi. Tanaman C4 salah satu contohnya adalah jagung yang dapat beradaptasi pada lingkungan yang panas dan cerah. Mekanisme ini menghilangkan masalah fotorespirasi dan membuat mereka sangat efisien di suhu yang tinggi. Selanjutnya adalah tanaman CAM. Salah satu contohnya adalah kaktus, di mana kaktus ini dapat beradaptasi pada lingkungan yang sangat ekstrim. Hal ini karena stomata mereka hanya buka pada malam hari saja untuk mengambil CO2 agar menghemat air dari panas siang hari dan akan menutup rapat pada siang hari juga. Jadi nanti ketika kalian melihat tanaman, ingatlah bahwa mereka adalah master komunikasi, adaptasi, dan pertahanan. Mereka menunjukkan kecerdasan bertahan hidup yang luar biasa.
Karena kita sudah sampai pada slide terakhir, maka saya ucapkan terima kasih karena telah menonton dan atas perhatiannya. Bila ada kesalahan kata ataupun dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.